merupakan sejarah atau bahkan menjadikan sejarah sebagai lokus pijakan. Nah, sebagai lokus pijakan, bagaimana sebuah cerita bermula atau Kedung Dharma Romansa lewat cerpen Rabi itu juga sama, beberapa tokohnya itu diulang-ulang, bahkan ada kelindannya, bahkan bertabrakan. Saya senang nih, karena akhirnya Edi sudah sampai ke dunia cerpen ya, menulis. Tapi tentu saja, saya juga melihat ada kelemahan di cerpen di Rusia, cerpen di Inggris di awal-awal itu panjang, men. Enggak, karena waktu itu belum ada Kompas Minggu, ya. Belum ada koran Tempo yang merusak, ya, yang merusak cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mas Saud Situmorang, selamat datang. Terima kasih atas kesudiannya menjadi pembicara pada acara bergengsi malam hari ini. Cak Fernando Ji Sujipto, sahabat-sahabat kutub, sahabat dari Cantrik, juga seluruh audien baik dari maupun luring, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Malam hari ini sebelum diskusi dimulai, setidaknya ada dua acara pembuka, dua acara pengantar. Pertama, sebagaimana lazimnya acara kutub, kami mau mempersembahkan Al-Fatihah kepada pendiri komunitas ini, pesantren ini, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin Toha atau Gus Zainal. Ala hadhihi niyah sholihah, Al-Fatihah. Dan selanjutnya acara bersifat mengalir, dimulai dari pembacaan puisi oleh saudara Khalil Satta Ilman, kemudian diskusi buku, yang mana diskusi itu akan dipandu oleh Muhammad Syaiful Bahri sebagai moderator. Dan karena bersifat mengalir, maka saya sebagai MC langsung mengundurkan diri. Atas segala perhatian, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dayang Sumbi, kenapa kau tolak cintaku? Puisi Saud Situmorang. Saud. Darah anjing jantan yang dulu membakar bawah pusarmu, darah itulah sekarang membakar bawah pusarku. Dayang Sumbi, bukankah kulakukan semua yang kau minta kulakukan? Ku tebang hutan rimba, ku cipta telaga dari yang tak ada, bahkan ku buat kau perahu kayu untuk melayari telaga. Sambil kau tenun pakaian untuk anak-anak kita. Semua karena cinta. Anjing terkutuk itu pernah berbuat semua ini. Oh, bekas luka di kepala, bekas luka di kepala. Rasa bersalah begitu dalamkah membuatmu jadi tiba-tiba penuh makna? Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, darah anjing jantan yang membakar bawah pusarmu yang perawan. Di sebuah siang yang penuh matahari membosankan, darah terkutuk itulah sekarang membakar bawah pusarku yang remaja, yang perjaka. Oh, Dayang Sumbi, oh, Dayang Sumbi, oh, ibu, kenapa kau tolak cintaku? Jogja 2008. Ya, ibu. Ternyata ibu terakhir. Projen.
Pokoknya nggak bagus kalau IG. Gila, basket IG bukannya nggak bagus. Kayaknya IG itu live-nya itu nggak bisa loh. Bisa tapi orang nonton kayak gini. Iya. Kalau disimpan nanti di HP-nya nanti kita yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di komunitas Kutub Yogyakarta. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena bisa dipertemukan di acara yang entah keberapa edisi itu kan, tentang bedah buku di komunitas Kutub yang bekerja sama dengan JPS dan Cantrik Pustaka. Malam ini kita akan membedah bukunya Edi Firmansyah yang judul bukunya Yashima Ingin Jadi Juru Masak Nippon. Tentu sebelumnya karena Edi merupakan salah satu jurnalis di Madura, dia menghadirkan satu bukunya yang akan kita bedah pada malam hari ini dari data-data sejarah. Di tangan Edi inilah sejarah-sejarah kolonialisasi di Madura di akhir masa Belanda dan di awal masa Jepang itu dijadikan sebagai karya yang cukup menarik dan tentu lebih menariknya lagi karena kita akan dibarengi oleh dua narasumber yang cukup populer di kalangan teman-teman sastrawan penyair di Indonesia mungkin. Malam ini kita akan bersama Bang Saud Situmorang dan Cak BJ Bernardo J. Sujipto. Teman-teman, saya kira sudah mengenal dua pemateri kita pada malam hari ini dan tetapi saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Pertama, Bang Saud. Bang Saud ini ketika kita aktif misalkan di media sosial, seringkali tulisan-tulisan beliau melancarkan kritik-kritik sastra dan itu menjadi salah satu ruang untuk menghidupkan sastra di Indonesia gitu. Salah satu bukunya misalkan tentang politik sastra, kumpulan esai-esai sastra, kemudian Negeri Terluka, kumpulan puisinya, dan Khotbah Hari Minggu, kumpulan cerpen. Pemateri kedua, Cak BJ Bernardo J. Sujipto, salah satu alumni Kutub juga, senior teman-teman di Kutub, dan saat ini beliau mengajar di UIN Sunan Kalijaga dan buku-bukunya juga salah satunya yang terbaru Kitab Hitam Turki. Beliau juga salah satu penerjemah karya sastra Turki di Indonesia gitu. Itu mungkin perkenalan di dua narasumber kita pada malam hari ini. Selebihnya saya persilahkan terlebih dahulu kedua narasumber untuk duduk di depan bareng saya. Kopi lagi. Kopi lagi teman-teman. Kopi. Kalau di tengah, jadi imbang. Begitu ya. Bagus. Arak sewalan nih gua. Iya, masuk itu. Mungkin karena waktunya sudah agak malam dan saya kira teman-teman sudah membaca karya Edi, kumpulan cerpennya. Pertama saya akan persilakan kepada Bang Saud Situmorang, Mas, kepada Cak BJ. Mungkin waktunya sekitar 10-15 menit ya. Nanti langsung dilanjut sama Bang Saud. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cantrik Pustaka yang sudah datang di majelis ini, teman-teman Kutub, ini memang tempatnya di komunitas Kutub ya. Ini salah satu perhelatan acara sastra yang biasa mendiskusikan buku. Ini tradisi yang sudah
terus berlanjut dan ini bagus untuk terus ditingkatkan teman-teman. Tentu saja ini di samping saya ada Bang Saud Situmorang. Sebuah kehormatan tentu saja kami, taruhlah saya berteman dengan beliau ini dan juga akan mendiskusikan buku salah satu cerpenes di Madura, Edi Firmansyah. Kesempatan ini insya Allah akan dijadikan semacam ruang untuk membuka secara lebih lebar konteks kesastraan ya. Dan saya sendiri backgroundnya bukan sastra sejujurnya, jadi saya akan bicara sedikit saja Bang Saud ya, terkait dengan mungkin hal-hal sedikit tentang buku ini. Tapi saya coba untuk tetap konsisten untuk membicarakan buku yang sudah tersiar. Ini buku ini sudah terbit di penerbit Cangkrik Pustaka. Salah satu buku penting ya kalau misalnya teman-teman mau membaca Madura khususnya dalam konteks sejarah, aspek-aspek sejarah kolonial. Buku ini cukup memberikan nafas segar karena saya bisa mengatakan sejauh ini prosais Madura memang cenderung masih mengangkat dan menempatkan Madura sebagai sebuah lokus yang eksotis, baik tradisinya, background natural alam-alamnya dan citraan-citraan lain terkait itu. Secara spesifik masuk kepada sejarah dalam konteks prosa itu tidak banyak. Bisa saja Edi Firmansyah ini satu di antara sedikit itu, dan mungkin ke depan tentu saja akan lahir prosais-prosais muda. Tapi sebelum nanti saya masuk ke buku ini, saya terkesan sekali sebenarnya dengan proses dan hadirnya seorang Edi Firmansyah ini. Kenapa? Itu pertama karena dia mencoba mengeksplorasi sisi lain dari Madura dengan menghadirkan aspek-aspek sejarah ini. Sejarah akhir-akhir ya, Belanda sudah mulai hingkang tahun-tahun 45 ke sini, terus kemudian Jepang sudah Jepang juga dibicarakan dalam buku ini. Nah, itu satu potret penting menurut saya untuk dihantarkan kepada publik tentu saja, karena kalau kita bicara secara lebih luas dalam konteks sosiologis misalnya, bagaimana kita mampu untuk memotret sebuah fase dalam kehidupan sosial masyarakat, hal yang paling penting tentu saja yang unsur utama yang tidak boleh dilupakan adalah unsur historisitasnya. Karena bagaimanapun juga ketika misalnya kita melupakan konteks-konteks penting itu ketika membicarakan sebuah fase masyarakat, atau bahkan misalnya secara spesifik ngomongin dalam konteks sastra, itu kurang. Jadi bagaimana karya sastra misalnya akan menggambarkan secara dalam, akan menggambarkan secara komprehensif tentang suara dan nafas kebudayaan dari sebuah masyarakat misalnya, taruhlah Madura dalam konteks ini, tanpa mencoba menelisik, menyerap, mengambil kode-kode dan juga mengambil inspirasi dari sejarah, tentu saja ada yang kurang di situ. Nah, Edi itu sepertinya menyadari aspek ini. Edi sepertinya mencoba secara lebih ekstrim mungkin ya, atau percobaan penting gitu dari seorang Edi itu untuk bergeser mencari sisi lain. Karena misalnya ketika berbicara Madura dan alamnya, tentu kalah dengan ya kalau konteks puisi banyak sekali, termasuk juga dalam prosa-prosa terakhir ya ada Mahwi Air Tawar misalnya, terus kemudian Muna Mayasaro dan yang lain-lain. Terus kemudian ketika berbicara Madura dan eksotismenya tradisi misalnya juga banyak, kita bisa menyebutkan beberapa prosais gitu ya. Atau Madura dalam aspek tradisi kultural Islamnya misalnya ada yang paling kentara dan terasa sekali ada Imam Fudali Zaini almarhum misalnya. Itu bisa kita melihat potret-potret bagaimana prosais Madura sendiri, atau orang yang menulis tentang Madura dalam konteks penulis kita orang Indonesia itu mengelaborasi dan mengeksplorasi Madura. Nah, Edi punya posisi penting. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya terkesan dengan cara Edi melahirkan buku ini. Buku ini sebenarnya tidak semuanya tentang ini ya, tentang sejarah-sejarah kolonial. Tentu saja ada beberapa. Salah satunya juga ngomongin tentang
waduk Nepah Pedang- sepertinya pedang di sini. naga. Kuping tuh. Tapi menarik, ada beberapa siasat yang nanti akan saya sampaikan. Bagaimana Edi ini mampu, sepertinya tentu saja ya, pengalaman-pengalaman sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Edi dulu sempat di Radar Madura, sepertinya sampai jadi redaktur atau apa, tapi sekarang sudah off dari situ, sudah berhenti. Itu dimanfaatkan untuk taruhlah pengalaman-pengalaman itu dipakai untuk misalnya menulis prosa. Jadi meskipun tentu saja kelemahan dan kelebihannya akan ada dalam setiap penulis gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ada beberapa catatan sebenarnya tentang buku ini. Saya meskipun juga taruhlah belajar juga ya Bang Saud ya, nulis sastra misalnya. Saya sangat tertarik aspek-aspek bagaimana kita tidak melupakan sejarah atau bahkan menjadikan sejarah sebagai lokus pijakan. Nah, sebagai lokus pijakan, bagaimana sebuah cerita bermula atau inspirasi utama dari sejarah, ini memang tidak mudah. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ini, karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Misalnya ketika menulis, ini bukan menulis sejarah ya, tapi fiksi sejarah. Jadi menulis prosa sejarah, prosa yang ada unsur-unsur historisnya. Meskipun misalnya kalau secara teoritik nanti Bang Saud akan menceritakan banyak, misalnya bagaimana semestinya fiksi-fiksi sejarah itu ditulis misalnya. Apakah sejarah akan menjadi inspirasi utama, peristiwa demi peristiwanya akan masuk sebagai potret tunggal dari sebuah narasi misalnya, atau sejarah hanya dipakai ornamen-ornamen kecilnya atau aktor-aktor kecilnya misalnya, kemudian menjadi komposisi sebuah prosa, dalam konteks ini cerpen misalnya. Itu nanti secara lebih spesifik Bang Saud akan punya kelebihan di situ, karena bagaimanapun juga beliau lah sebagai ahli sastra Indonesia ini dan lulusan sastra Madura. Sastra Madura ini. Nah, saya melihat Edi itu mencoba secara berusaha secara baik ya untuk mencoba masuk kepada peristiwa-peristiwa sejarah. Tapi nanti mungkin buku ini akan perlu dan tentu perlu dibicarakan dengan dengan teman-teman yang konsen di sejarah. Satu hal beberapa hal yang cukup unik, menarik dari Edi misalnya ketika dia menulis konteks sejarah itu. Jadi dia tidak melupakan misalnya bagaimana dia meminjam kode-kode istilahnya, diksi-diksi sejarah itu sendiri. Misalnya ketika nulis tentang background tentang pendudukan akhir ketika Belanda kembali ke Madura untuk mengamankan garam, dia mengelaborasi fakta-fakta sejarah seberapa penting misalnya garam itu bagi Belanda sendiri, karena mereka juga secara bertahun-tahun sudah menduduki Madura. Dan kemudian yang menarik juga bahasa-bahasa yang dia pakai, dia mencoba untuk meminjam bahasa-bahasa bahasa Belanda sendiri ataupun juga bahasa Jepang misalnya. Itu ada beberapa. Ini tentu tidak mudah teman-teman sekalian ya. Tetapi juga tidak terlalu sulit tentu saja, apalagi saat ini ya tinggal lihat aja di Google misalnya akan menemukan beberapa lema-lema khusus tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Tetapi Edi mencoba untuk kekuatan Edi, kalau saya lihat satu sisi dari buku ini adalah bagaimana Madura, konteks Madura itu tidak hilang. Ini penting, ini yang pertama. Konteks Madura tidak hilang. Karena walaupun juga, tapi tidak kemudian langsung dikatakan bahwa ini sepenuhnya adalah nafas Madura, karena dia mencoba menegosiasikan. Satu sisi bisa menjadi keunikan tersendiri, di sisi lain akan banyak bolong-bolongnya tentu saja. Bagaimana tetapi Edi kreatif untuk menempatkan ini. Jadi Madura sebagai sebuah tempat pergulatan fase sejarah tahun taruhlah menjelang kemerdekaan itu, kemudian meminjam peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu, terus kemudian Edi dengan aktor-aktor yang berkelit-kelindan antara tokoh yang dari Belanda sendiri, peranakan, ataupun juga orang-orang Madura seperti Ladrak misalnya. Ladrak paling banyak tokoh yang sering disebut di sini, tapi nanti ada beberapa hal yang cukup mengganggu dan akan saya sampaikan di sini. Itu pertama, betapa usaha percobaan yang cukup dilakukan secara baik lah oleh Edi dalam konteks ini. Terus kemudian yang kedua, saya melihat ada Edi
menyembunyikan fakta sejarah itu antara berani dan tidak berani. Misalnya ketika berhadapan dengan salah satu peristiwa ya, ini tidak semuanya ini ya, tidak semuanya tentang kolonialisme misalnya. Coba saya lihat ada salah satu cerpen misalnya, kutukan film perang misalnya. Ini cerpen yang menurut saya paling misterius, dan saya baca sekitar 2-3 kali memang. Ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan Edi misalnya. Ini tidak spesifik tentang ini sama sekali memang nggak ada kaitannya dengan kolonialisme di Madura, karena ini settingnya tahun-tahun 93 itu kalau kemudian kita coba telisik salah satu peristiwa penting di Madura itu Waduk Nepah kalau tidak salah, tahun-tahun itu Waduk Nepah itu di Sampang, perbatasan Sampang dan Pamekasan sepertinya. Nah, Edi mencoba memasuki ruang gelap itu. Tapi yang betul-betul gelap ini Waduk Nepah ini, banyak korban yang meninggal pada masa itu. Dan terjadi pergolakan meskipun tidak menjadi isu nasional ya. Tahun-tahun itu gampang sekali untuk menekan isu-isu kekerasan itu melebar gitu ya. Rezim kita memang rezim yang cukup ciamik untuk membungkam pada masa-masa itu. Tetapi Edi mencoba kreatif masuk kepada ranah ini dengan menunjukkan misalnya bapaknya Ladrak, ini siapa tokoh utamanya, Ladrak sepertinya, yang sudah dibunuh tanpa ada kabar misalnya. Terus kemudian Edi yang saya tuh penasaran sebenarnya dengan tokoh-tokohnya misalnya. Edi tuh membalik nama misalnya ya. Otnausis misalnya. Itu kalau dibaca terbalik itu jadi Siswanto misalnya. Saya penasaran kenapa jadi Serka Otnausis di sini. Saya tak coba ulang-ulang, coba memahami konteksnya tahun-tahun itu. Kira-kira ada apa? Nama desanya juga disembunyikan nama dia misalnya. Saya tak ingat satu-satu. Otnausis kalau dibaca balik kan Siswanto. Ini ada semacam siasat yang menurut saya cukup baik ya dalam melihat misalnya kalau kita agak merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Seno misalnya ketika menulis Saksi Mata, dia itu sepenuhnya memang fakta, tetapi dia hancurkan dengan mengubah beberapa tokoh-tokoh itu dibolak-balik gitu ya, dengan menambal bagian kecil sehingga memberikan identitas sebagai fiksi. Tentu saja tidak bisa kemudian dibilang sebagai reportase di situ. Karena ketika sejarah dibungkam kemudian sastra yang bicara misalnya, itu juga menjadi inspirasi saya ketika menulis tentang Turki misalnya. Jadi meskipun tidak secara langsung terlalu brutal untuk melahirkan fakta, tapi setidaknya inspirasi itu penting. Nah, Edi dalam konteks ini cukup baik untuk mencoba gitu ya, mencari pembaruan, mencari cara bagaimana menulis Madura yang sudah sedemikian panjang ditulis oleh prosais Madura sendiri ataupun para Indonesianis yang ada di luar Madura gitu ya. Nah, ini tetapi satu hal yang sebelum saya kembali nanti biar melanjutkan diskusinya dengan Bang Saud ya. Memang ini sepertinya jadi gangguan untuk ini ya, untuk prosais awal ya ketika menulis cerita. Jadi susah membedakan antara bercerita sama menerangkan misalnya, mendeskripsikan gitu. Itu kadang bagi pembaca yang jeli itu menjadi satu hal yang mengganggu gitu. Ketika misalnya serupa seperti esai misalnya. Jadi aspek-aspek penceritaannya tidak kalah gitu ya. Bukan semuanya, tapi di beberapa bagian dalam cerpen ini misalnya di halaman 11 itu kerasa sekali. Dan mungkin ketika menulis kondisi seperti itu background dia sebagai jurnalis lebih kuat misalnya. Tetapi ya ini soal kreativitas dan konsistensi dan kesadaran ketika menulis tentu saja ya, dan ini dialami oleh banyak penulis awal tentu saja ya, dan saya kira ini proses untuk terus belajar gitu. Terus kemudian saya melihat juga ini terakhir, saya agak sedikit sebenarnya dengan menghadirkan tokoh berulang-ulang dalam cerpen ini. Dari antara judul-judul cerpen ini misalnya ada namanya Vanisse Mertruade, ini kan tokoh ini sekitar 3 cerpen tokohnya sama. Terus kemudian pengulangan secara jelas itu di judul
Vanisse Martruida sendiri sama setelahnya, perburuan 4 Agustus 1947 misalnya. Jadi untuk cerpen yang setipis ini, untuk ruang yang taruhlah apa namanya ya, kalau cerpen kan nggak panjang-panjang nih teman-teman. Kalau pengulangannya bahkan pun misalnya di sini sampai 1 paragraf menerangkan tentang Vanisse yang anak sematawayang dari pasangan suami istri Belanda yang berprofesi sebagai musisi, terus kemudian di sebelumnya juga disebut, saya kira ada apa ya namanya ya, kurang cantik bisa memainkan itu. Edi mestinya kalau misalnya mau lebih serius ya bisa cari tokoh lain yang kira-kira secara karakter bisa sama, nggak ada masalah, tetapi ya di kreativitasnya dipercanggih gitu ya, daripada mengulang apa namanya tokoh-tokoh seperti itu. Ladrak misalnya juga banyak sekali masuk di dalam cerpen ini. Ladrak dengan beragam akhirnya di sini saya menyadari kalau Ladrak itu diposisikan macam-macam di tokoh ini. Jadi per judulnya saya memang melepas diri dari mengingat Ladrak di judul sebelumnya dengan Ladrak di judul-judul berikutnya, karena ini sekali lagi cerpen. Jadi saya nggak boleh dihantui, taruhlah misalnya Ladrak sebelumnya sebagai tokoh apa, sakti misalnya, terus kemudian ketika di bagian belakang dia, yang di bagian depan dia sudah nikah, di bagian belakang di cerpen berikutnya dia tidak menikah. Saya tidak peduli itu, karena memang ini cerita, jadi satu cerita selesai gitu. Tetapi ketika ini ya, ketika yang saya sebutkan tadi tentang Vanisse ini keterangannya sama secara karakter dan background tokohnya, saya merasa terganggu gitu ke kondisi-kondisi seperti ini. Artinya saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya cara seperti ini untuk memasang beberapa tokoh dalam satu kumpulan cerpen itu sudah banyak ya di Indonesia, termasuk yang terbaru Kedung Dharma Romansa lewat cerpen Rabi. Itu juga sama, beberapa tokohnya itu diulang-ulang, bahkan ada kelindannya, bahkan bertabrakan. Yang sebelumnya siapa nama tokohnya itu, lupa, Haji siapa gitu ya, Kaji siapa misalnya, yang awalnya Kaji Labib misalnya, gambar sembarangan ini ya karena agak lupa nama tokohnya. Yang sebelumnya Alim misalnya, di cerita berikutnya kemudian dijadikan Rigolo misalnya. Itu menurut saya satu bentuk percobaan yang nggak apa-apa ya, karena itu bukan novel gitu ya. Meskipun tentu saja pembaca akan terus terbayang-bayang, kok di judul ini ada tokoh ini, kemudian sifat dan karakternya begini, kok tokoh berikutnya di cerpen berikutnya ada tokoh dengan nama yang sama tapi karakter yang berbeda. Ini bagaimana? Itu tetap beberapa hal akan mengganggu, tapi bagi pembaca bagi saya itu tidak mengganggu sejauh dia bisa membuktikan secara baik bagaimana plot yang dibangun, bagaimana karakter yang ditunjukkan itu konsisten di satu judul itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kemudian ternyata masih ada unsur mendompleng, nah itu yang menurut saya kurang ciamik. Mendompleng kepada tokoh sebelum, apalagi secara mentah itu mengcopy paste karakter sebelumnya. Saya kira itu kurang berhasil dalam konteks bagaimana karya-karya kreatif seperti cerpen ini bisa bisa berbunyi secara lebih bernafas, secara lebih panjang gitu misalnya. Nah, juga yang saya kira cukup di situ dulu teman-teman sekalian. Setelah ini langsung Bang Saud atau gimana? Bang Saud. Ya, terima kasih. Semua sudah kau borong, terus aku ngomong apa? Iya, semua diborong ya. Ya, karena persesi pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Dan selamat untuk Edi Firmansyah. Lagi nonton deh ini kan? Lagi nonton. Tuh, kau nggak ngirim arak siwalan pula kau. Dia yang memperkenalkan saya dengan arak siwalan di Pamekasan ya, dan juga dengan ganja Madura. Bahayanya. Ya, juga terima kasih kepada Lebih Catrik dan Kutub yang mengundang saya untuk jual congor. Ya itu
yang barusan disampaikan Cak BJ, namaku Cak Ut ya, Cak BJ. Ya, itu sudah lebih daripada komprehensif gitu kan, semua dibahasnya. Dari sejarah sampai ke masalah tekstur sudah dibahasnya. Makanya tadi aku bilang aku jadi ngomongin apa tuh? Aku ngomongin riwayat hidup Edi aja. Ya, memang sesuatu yang jadi ciri khas kumpulan cerpen Edi ini setting itu ya, setting yang di zaman kolonial ya. Kolonial Belanda dan juga termasuk kolonial Jepang gitu. Itu kayaknya agak jadi tren sekarang seperti itu ya. Kan dulu ada itu yang apa, yang Hindia itu udah begitu ya. Hindia. Nah, itu kan juga kan seperti itu kan. Tokohnya orang Belanda, orang Hindia, apa itu settingnya situ kita. Ya kayak jadi tren gitu ya. Mungkin ini efek negatif dari apa itu buku terkenal si Edward Said Orientalism itu ya, di mana ini orang-orang negara dunia ketiga rasa kolonial mulai liar imajinasinya. Jadi kalau menulis fiksi menarik sebenarnya ya. Kayak misalnya buku ini saya melihat Edi ini kalau secara kemampuan teknik menulis dia sudah selesai ya, nggak ada masalah ya. Istilahnya dia bukan penulis pemula yang masih berkutat dengan isu tata bahasa, kalimat, paragraf itu, serta bagaimana membuka dan menutup cerpen. Ini hal-hal biasanya kan yang selalu menjadi persoalan bagi penulis pemula. Penulis pemula itu ya contohnya kayak BJ kan gitu. Jadi kan kalau kita baca buku dia mengalir gitu. Nampak kalau penulisnya memang sudah biasa menulis. Nah kalau kita tahu dia jurnalis, ya berarti dia sudah bisa menulis kan. Jadi nggak ada persoalan dia. Nah, itu. Dan lagi dialognya pun nggak terasa janggal, gitu, mengalir bersama alur cerita. Dialognya kan nggak seperti ditempelkan aja supaya ada dialog. Jadi memang dia itu sudah bagian inherent yang harus ada pada arus cerita. Biasanya kemampuan teknik menulis seperti ini yang menyelamatkan seorang penulis fiksi ya, apakah itu cerpenis atau novelis, dari kejelian pembacaan dekat, close reading. Halo Martin, seorang kritikus gitu ya. Jadi kan dia tadi sudah melakukan pseudo close reading itu kan, karena memang Edi sudah skill menulisnya sudah ini, jadi kita tuh memang akan hanyut ke dalam cerita itu gitu ya. Saya senang nih, karena akhirnya Edi sudah sampai ke dunia cerpen ya, menulis. Tapi tentu saja, saya juga melihat ada kelemahan di apa ini ya, di cerpen-cerpen si Edi. Ya. Tadi bagusnya, yaitu dia menempatkan cerita itu settingnya zaman kolonial Belanda, kolonial Jepang, yang kalau kita ngelihat sejarah penulisan cerpen di Madura seperti yang dilaporkan oleh BJ tadi, ini sesuatu yang eksentrik kan. Ini bukan arus utama, tapi seperti anomali. Tapi kelemahannya itu saya lihat itu mungkin karena tadi ya arus dia diplot dia begitu mengalir semua gitu, sampai dia sendiri waktu menulis mengalir juga dia sendiri hanyut gitu. Jadi dia lupa bahwa perlu juga ada namanya eksplorasi atas konflik dalam cerita, dan termasuk karakterisasi tokoh cerita. Ini juga penting, apalagi dalam fiksi yang realis. Fiksi realis ini bukan fiksi eksperimental kayak
dalam buku cerpen dasar itu khotbah hari Minggu itu kan. Oh. Ya, itu memang tidak ada pretensi realis, ekspresinya mau main-main, mau pamer kepada pembaca, eksperimen itu. Nah, ini kan enggak, apalagi kita lihat settingnya sejarah tadi kan, jelas referensi waktunya jelas, bahkan di nama-nama karakter itu jelas, nama Belanda, benar tidaknya itu kayak Google aja kan itu, nama Jepang, termasuk juga makian-makiannya kan begitu. Tadi dia bilang ada istilah, tapi itu juga kebanyakan juga yang diambil itu kok selalu dia makin-makian gitu ya. Nah, Pageru kan gitu. Kalau bahasa Belandanya apa? Nggak tahu bahasa Belandanya. Fuck you, nggak tahu ya. Tapi biasanya seperti itu jadi unsur asingnya, gitu kan. Ini juga satu kelemahan ya, satu kelemahan di situ. Tapi itu nanti. Ini kita dulu masalah konflik tadi dan karakterisasi. Cerita diselesaikan begitu saja. Jadi ketika kita baca memang sangat selesai. Gitu. Jadi kalau menurut orang filsafat tahu, mungkin pernah baca, bapak mereka namanya Aristoteles tuh pernah nulis tentang tragedi, tentang puisi, dan juga diambil dari teori sastra. Ada itu namanya 3 gitu kalau untuk fiksi kan, ada pembukaan, nanti ada konflik, baru penyelesaian konflik gitu. Ini selalu ciri khas dari terutama karya-karya yang realis seperti itu. Nah di mayoritas cerpennya ini minim ya. Jadi begitu aja. Gitu. Apakah karena penulisnya ini menganggap ini cerpen? Kalau dia menganggap itu dia salah besar ya. Cerpen itu walaupun ada segitu kata pendek, bukan berarti harus pendek di imajinasinya dalam hal tadi ya. Cerpen-cerpen di Rusia, cerpen-cerpen di Inggris di awal-awal itu panjang men. Enggak, karena waktu itu belum ada Kompas Minggu ya. Belum ada koran Tempo yang merusak ya, cerpen. Cerpen itu panjang-panjang sehingga ada yang menyebut itu novela gitu. Karena dia bentuknya panjang tapi nggak sampai sepanjang novel gitu kan. Yang panjang, coba baca Chekhov, cerpennya Tolstoy, cerpennya ini Edgar Allan Poe, soalnya itu panjang, dia nggak 3-4 nih. Walaupun yang menciptakan istilah cerpen itu harus selesai dibaca dalam 5 menit begitu, kayaknya Edgar Allan Poe. Tapi dia nggak pendek dalam konteks sastra koran kita ya. Nah, ini pengaruhi. Jadi kayaknya Edi waktu nulis ini dibayangkannya dia halaman Kompas Minggu gitu. Yang dibayangkannya bukan ceritanya. Memang sudah harus diselesaikan nggak cerita ini gitu. Ini nanti banyak contoh dari situ ya. Ini salah satu kelemahan. Dan ini tentu saja mempengaruhi karakterisasi ya. Jadi nggak berkembang gitu karakter tokohnya. Bukan hanya di novel karakter itu bisa dikembangkan, di cerpen juga. Cerpen punya caranya sendiri mengembangkan karakter. Ya. Jadi jangan cerpen, kalau menurut saya cerpen itu jauh lebih sulit daripada novel. Ya. Makanya saya tidak nulis novel. Gampang novel tuh. Yeah. Kalau mau melihat novelis yang bagus, baca cerpennya. Kalau novelis itu belum pernah nulis cerpen, udah lupakan aja novelnya. Serius saya. Ya. Kalau Anda Pak Pram, coba baca cerpen Pak Pram. Nah, itu gawat, cerita di Blora, semua itu gawat. Terus sebelum dia mulai nulis semuanya panjang kali sampai sepanjang Pulau Buru itu kan. Nah, cerpen itu penting. Di situ tuh latihan besar bagi seorang fiksionis ya. Butuh masalah alur, masalah karakterisasi, konflik situ. Nah novel itu nanti cara dia cuma mengembangkan dia menjadi sepanjang epik atau apa. Nah kelihatannya di sastra Indonesia kesadaran seperti ini nggak ada. Menganggap, pasti ada tuh anggapan tuh, cerpen itu lebih di bawah kelasnya dibanding novel, gitu ya. Nah, benar. Coba, biasanya seorang novelis bagus, cerpennya dasar. Biasanya penyair bagus, cerpennya dasar. Nah, jadi dia bisa dia. Jadi sini persoalan itu yang utama saya lihat, masalah tadi apa, ada konflik ya. Konflik selalu ada, tapi
kok nggak disikatnya, gitu. Kalau nggak dieksplorasinya, ya minimum 1 halaman lah lagi gitu ya konflik ini. Nah baru dia ke ending ya. Dan tadi masalah karakterisasi juga jadi seperti hitam putih gitu ya. Nah, soal lain dari kita masalah tadi itu, masalah keasingan itu. Saya ini kan ya namanya nama asing, nama Belanda, nama Jepang ininya gitu. Tapi kayaknya cuma di situ aja keasingannya itu dan pemahaman pengarang. Contohnya begini, dalam cerpen yang Philip itu, cerpen pertama ya. Itu kan tokoh Philip itu dipanggil oleh kawannya, ya. Kawannya itu kawan waktu kerja lagi apa? Gitu. Nah, ini masalah nih. Itu kan panggilan dalam bahasa Inggris. Ini kan Belanda. Mungkin Belanda apa? Sor gitu ya. Ya, itu udah aneh rasanya kalau orang Belanda manggil ya. Yang kedua, kalau Anda berkawan, Anda nggak manggil kawan Anda Anda panggil namanya aja, BJ gitu. Iya. Jadi kalau dia mau Philip, ini kayak orang asing sama orang asing ini. Formal, dalam suasana formal, lo panggil Misalnya dengan bosmu, panggil gitu ya. Tapi kalau di sini apalagi dia nawarin perempuan lokal untuk jadikan nyai yang tapanya, pakai itu aneh. Ini salah satu, dan ini hakiki ini. Ya. Ini bisa menunjukkan kalau pengetahuan pengarangnya atas latar budaya tokoh-tokoh bicaraannya itu sebenarnya minim. Jadi kalau kita misalnya memakai setting ya seperti ya kolonial begini, terus tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh asing itu, kita harus menggambarkan itu memang begitu di mereka. Memang cara mereka bergaul, cara mereka makan, cara mereka bercinta, harus. Jadi jangan cuma namanya nama ini, tapi sebenarnya ini orang Indonesia. Nah itu yang saya lihat harus hati-hati kalau kita mau nulis fiksi yang seperti ini. Nah, nulis cerpen latarnya Turki, tapi sebenarnya latarnya ya Turki. Itu dia tentang Indonesia gitu. Harus kalau kita baca itu harus ini Turki. Yang begini. Kalau Orhan Pamuk atau si Nazim Hikmet nulis memang begini. Walaupun yang nulis BJ gitu kan. Ya, gitu memang. Makanya pemahaman budaya itu harus benar-benar kental, harus bagus. Jadi nggak bisa hanya iseng aja. Setting diambil, nama diambil, ternyata isinya ya lokal gitu. Atau istilahnya itu bisa dipindahkan kemana aja gitu, diganti nama jadi Jepang, jadi Cina, jadi Eskimo, sama aja deh gitu, nggak ada ciri khas. Nah, ini harus hati-hati kalau kita bermain dengan cerpen atau apa yang bersetting berkondisi seperti itu. Jadi panggilan saya itu saya pikir edisi berikutnya harus dibuang aja tuh. edisi revisi. Nah itu penting gitu ya. Jadi seperti tadi kan kita hanya ngutip-ngutip istilah-istilah klise aja kan gitu ya. Ya, Bageru misalnya atau apa dalam I love you so much kayak gitu tuh kan. Itu seolah-olah Inggris. Dan enggak kan, apalagi sekarang kan enggak. Ada hal lain misalnya yang membuat itu yang Belanda, itu yang Jepang, nah itu. Nah, karena kayaknya pengetahuan Edi cukup luas tuh kan. Ya, waktu saya baca dia menulis itu, dia menyebut katana, biasanya orang pedang samurai kan gitu ya. Nah, dia katana, dia paham memang katana nama pedang itu, bukan pedang samurai. Karena banyak yang non samurai juga pakai katana. Nah, itu dia udah tepat gitu. Nah, itu seharusnya dia juga lakukan untuk tadi seperti tadi waktu percakapan antara dua tokoh Belanda itu, si Philip sama temannya itu atau hal lain itu. Nah, ini penting.
di satu cerita, saya nggak tahu ini terjadi karena Edi Firmansyah membaca tulisan saya tentang intertekstualitas atau apa, tapi cerpen dia yang berjudul apa tuh yang sebelahnya tentang perempuan itu, ada perempuan yang keluar dari camp tahanan Jepang itu. Bukan ditanya sih mah. Nama perempuannya itu. Coba udah tahu. Ini Vanis dia. Oh, Vanis ya. Vanis itu ya. Nah, itu. Baca itu saya tiba-tiba loh. Sorry. Ini mengingatkan saya kepada ada satu cerpen lain gitu. Cerpen lain itu judulnya Selamat Tinggal Hindia gitu. Ditulis oleh Iksaka Banu. Nah, tapi cerpennya si Edi ini lebih pendek dan lebih sederhana gitu. Dan waktu saya bandingkan kedua cerpen itu, saya lebih suka cerpennya Iksaka Banu yang itu ya, karena dia menjelaskannya itu, detailnya itu pas, kayak kita ngeliat lukisan Bali gitu kan, di kanvas itu pas gitu, jadi tidak ada yang dikopongkan karena kolektor sudah nunggu di pintu gitu ya. Nah dia tuh di endingnya, tapi pada dasarnya alurnya itu mirip sekali. Nah, ini mana sih dia harus ditanya ini. Ya, nanti kita gabung. Itu. Jadi cerpen dia itu kenapa kalau menurut saya mirip sekali dan sama mirip sekali dengan cerpen Selamat Tinggal Hindia Iksana Banu. Ya. Cuma diubah sedikit sama dia. Seharusnya dia tahu kan Iksana Banu itu sudah terkenal gitu kan. Soalnya cerpennya ini kalau misalnya eksperimen, karena setelah membaca cerpen di buku itu ya, dia nggak usah ikutkan nih ke dalam bukunya ini. Sekarang ini jadi persoalan bagi dia. Karena dia bisa dituduh apa ini kan berat ini kan, enggak? Dia bisa dituduh plagiarisme gitu ya. Walaupun nggak 100% gitu, tapi alurnya apanya sama, tentang perempuan Belanda yang setelah Jepang kalah dikeluarkan dari camp militer Jepang itu, dia begini, terus ternyata dia terlibat dalam aksi anti Belanda. Tapi di cerpen si Edi itu dia kayaknya, karena nggak juga suka dengan itu, dia kayaknya dimaki dia sebagai mata-mata Jepang gitu. Sementara dia ini kan dia itu ikut gerakan ini kan nasionalis kan di Iksana Banu itu. Itu kau nggak mendeteksi itu. Radar kau lagi ditengah gitu ya, radar Maduranya ya. Tapi itu agak mengganggu. Tapi seandainya dia ada teknik lain, bisa sebenarnya, tapi di bawahnya kemudian dia kasih bilang cerpen ini diinspirasi oleh cerpen itu, dan saya rasa cerpen itu jelek, makanya saya bikin ini. Itu nggak apa-apa, itu malah keren gitu, enak. Karena bagaimanapun, apalagi sesama udah satu sastra ya, sama zamannya, itu akan terdeteksi ya, akan terbaca. Gitu. Nah itu satu hal juga yang harus diingat sama dia. Karena akan bisa memberikan kecurigaan bagaimana cerpen lain ya, karena belum terdeteksi, jadi begitu bisa aja ya kan. Nah itu. Jadi ya kira-kira begitu dulu dari saya pembukaan ya, bukan begitu dulu dari saya. Terus kita banyak di diskusi aja.